Trump itu adalah bestinya Netanyahu, dan Trump sudah bilang berkali-kali bahwasanya dia setuju dengan apapun yang dilakukan oleh Netanyahu. Bahkan dia muji Netanyahu. Dia dengan bangga mengatakan, Netanyahu minta aku senjata ini, senjata itu, yang aku pun belum tahu, dan aku kasih semua. Untuk apa? Untuk ngeledakin orang-orang di Gaza, genosida di Gaza. Mikir, paham maksudnya? Paham. Jadi Trump ini gak ada sama sekali keinginan dia untuk bantu Gaza. Dia yang nyediain duit, dia yang nyediain senjata. Semua yang diledakkan di kepala-kepala orang Gaza itu, yang bunuhin anak-anak Gaza, itu senjatanya Amerika. Jadi teman-teman harus paham itu, dia tuh pelakunya. Jadi teman-teman harus paham bahwasanya ini pelakunya bikin Board of Peace. Dan dia buat seolah-olah dia pahlawannya. Oke, kami buat Board of Peace. Dan Board of Peace ini untuk apa? Untuk nunjukin PBB nggak ada gunanya. Memang iya sih. Untuk nunjukin bahwasanya dia di atas daripada hukum. Untuk nunjukin bahwasanya dia di atas dunia yang lain. Eropa mau marah, urusan. Greenland aku mau ambil dan Eropa mau marah, urusan. Pokoknya yang penting aku mau, aku buat. Dunia harus bertekuk lutut di hadapanku. Ini apa yang ditunjukin sama Trump. Maka dia buat Board of Peace. Oke, balik lagi. Board of Peace teman-teman sekalian. Kita lihat. Untuk masuk dibilang harus bayar 16 atau 17 triliun. Itu sudah pemalakan tuh. Sudahlah kita nggak punya pilihan. Orang-orang lemah kan memang nggak punya pilihan kan ya. 17 triliun dibayar. Setelah itu apa aturannya? Aturannya adalah kalian yang masuk kalau sudah bayar boleh jadi anggota, kalian boleh ngomong, kalian boleh usul, tapi keputusan di tangan aku. Gila kan? Lucu. Artinya adalah kalau ada orang sudah tahu seperti itu, dia dalam keadaan tertekan, berarti dia masuk ke situ, itu jelas karena dia nggak punya pilihan. Bukan karena kamu punya negosiasi, kamu punya ground, kamu punya kamu punya posisi untuk bernegosiasi. Enggak, justru kamu nggak punya posisi untuk bernegosiasi. Kamu nunjukin banget kalau kamu masuk ke situ bahwa kamu tuh lemah, kamu nggak bisa buat apapun kecuali nurut apa yang diinginin oleh para bully itu, oleh para orang-orang yang preman-preman itu. Pembunuh itu bahas perdamaian. Orang yang ngasih senjata buat bunuh atau bahkan terlibat dalam pembunuhan itu disuruh untuk bahas perdamaian. Sementara orang-orang yang dibunuh, di genosida, tidak diajak bahas sama sekali tentang tanah mereka yang dijadiin properti, tentang tanah mereka yang akan diperebutkan oleh elit-elit yang di barat. Teman-teman tahu ini namanya apa? Penjajahan. Berarti ketika Indonesia masuk ke dalam Board of Peace, apakah perhitungannya adalah orang-orang Palestina? Ternyata enggak kan? Karena takut ditambah tarifnya, karena takut neraca dagangnya yang sudah untung itu jadi hilang, karena takut melawan Trump, karena Trump udah nunjukin sebegitu kerennya dia, bisa nyulik presiden manapun yang dia mau, bisa bunuh siapapun yang dia suka, dan tidak ada konsekuensi sama sekali. Bisa buktiin bahwa saya kalau deket sama Trump itu bisa kayak Netanyahu. Jangankan hukum dunia tuh, hukum akhirat dia bikin karena sudah terjanji sama dia. Itu kan yang dipengenin. Ya udah kalau gitu ya nggak apa-apa sih. Cuma ngasih tahu aja sih bahwa kamu bukan berbuat karena Palestina. Kamu bukan berbuat karena mikirin orang-orang yang dijajah. Kamu bukan melakukan itu karena kamu itu pengen dukung saudara-saudaramu yang ada di situ atau berbuat atas nama kemanusiaan. Kamu ngomong bahwasanya kayak kenapa harus milih kata-kata menjamin keamanan Israel? Kenapa harus milih kata-kata menjamin keamanan Israel? Kenapa nggak bisa ngomong bahwasanya kita harus memastikan bahwasanya orang-orang Gaza itu selamat, mereka harus menentukan nasib mereka sendiri, sedangkan Israel harus bertanggung jawab atas apapun yang mereka buat, karena tidak ada satupun perbuatan kriminal yang tidak dihukum, yang bisa lewat begitu aja. Kenapa nggak ngomong gitu? Kenapa pilihan katanya selalu kalau mau damai, semua harus menjamin keamanan Israel? Kenapa harus gitu? Ini kan problemnya berarti apa? Problemnya kita tuh takut. Problemnya kita tuh nggak punya pilihan. Problemnya kita tuh nggak mau negosiasi, nggak bisa negosiasi.
Jadi jangan ngomong bahwasanya ini negosiasi. Itu nggak masuk akal, itu nggak masuk logik gitu maksudnya. Udah ngomong aja, kita lakukan ini karena kita pengen tetap dagang sama Amerika. Kita melakukan ini karena kita takut sama Trump. Kita melakukan ini semua karena kalau nggak deket sama Trump nanti kita susah. Kalau deket sama Trump kita dapat banyak privilege. Gitu aja ngomongnya. Itu lebih jujur gitu kan ya. Lagian ngapain kita gabung ke PBB kalau gitu? Dan satu lagi, problematika yang lebih utama. Ini sudah termasuk jalan normalisasi dengan Israel. Kenapa aku bilang begitu? Karena guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel. Bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio, dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu. Seolah dia mewakili seluruh orang Indonesia, menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih, aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini, aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini, aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang menjijikkan kayak gini. Just supaya, kenapa aku bikin video ini? Supaya orang tahu di masa-masa ini aku ngomong. Kalau ada yang nggak suka, ada yang berbeda pendapat, silahkan, monggo, silahkan. Tapi kita harus tahu bahwasannya penyakit itu bukan kelemahan fisik. Penyakit itu bukan ketika kita nggak punya apa-apa sekarang, atau kita belum punya kemampuan untuk negosiasi. Tapi nih, masalah itu di kepala. Masalahnya adalah penjajahan pemikiran. Dan salah satu penjajahan pemikiran yang paling bahaya adalah ketika Anda merasa Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda dengan ide penjajah. Bahwasanya Anda bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan cara pikir penjajah dan orang-orang pembunuh. Ini logika yang benar-benar harus kita tahu. Semoga teman-teman sekalian jadi mikir, semoga teman-teman sekalian mau bareng-bareng untuk ayo belajar. Karena bagaimanapun juga kita tahu kita lemah, kita nggak punya banyak pilihan, kita tahu. Tapi ayo, sampai kapan kita mau dalam keadaan nggak punya pilihan? Maka ilmu itu akan memberikan kita pilihan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita persatuan, cara respons yang paling baik dalam satu situasi, dan tentu saja kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.